Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang si ompong Qori yang sekarang dengan bergabungnya kepada Ba'alwi, menurut Gus Fuad dia sudah bisa menambal giginya yang ompong. Alhamdulillah. Oke, Imat kalau nanggapi Qori itu salah. Orang stres kok ditanggapin. Dia ngomong keluar-keluar ada bukti baru. Mana setiap dia keluar di medsos itu nggak ada bukti baru kecuali cuma hahaha aja. Tapi lumayan lah, saya dukung Qori itu bela Habib itu. Kemarin belum bela Habib itu ompongnya itu belum dikasih gigi palsu. Sekarang setelah bela Habib nyatanya bisa beli gigi palsu kan? Lah kan ada peningkatan itu loh. Itu jadi dulu-dulu bergabung dengan Kiai Haji Imaduddin itu kere. Tidak ada aliran dana yang deras, bahkan untuk menjadi pimpinan pun susah. Jadi dia stres, pusing, dan ingin memperbaiki taraf ekonominya. Sehingga akhirnya dia berlabuh ke Ba'alwi dan alhamdulillah giginya yang ompong sudah bisa ditambal, sudah bisa dibiayai, dan mukanya menjadi glowing. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereduksi atau mendegradasi Qori ini. Bukan kita yang mendegradasi, tapi dirinya sendiri. Jadi sementara ini banyak orang yang masih menyimak omongan-omongannya, masih menyimak ocehan-ocehannya, masih penasaran dengan koar-koarnya, tetapi sebenarnya mulai hari ini Qori sudah selesai, sudah tamat, sudah menjadi sampah. Jadi apapun koar-koar dia hanyalah milik Mukibin, hanyalah penggembira daripada Habib-Habib Ba'alwi yang selama ini gundah gulana, tidak ada yang membela. Tetapi dengan jurus marketing Qori yang masif, yang ugal-ugalan dalam membela Habib, istilah bahasa kitanya konyol atau belagu, maka mereka merasa senang. Jadi semacam centeng itu ya petatang-petetengnya dibuat-buat demi menyenangkan tuannya. Padahal di kalangan keluarga besar Ba'alwi atau Mukibin, orang ini over, orang ini terlalu sok membela. Tetapi ini tidak disadari oleh Qori Bangladesh ini. Dia merasa seolah-olah Habaib senang dengan keberadaannya, senang dengan pembelaannya, senang dengan caci makinya kepada Kiai Imad. Tetapi sebenarnya ya duri juga, sampah juga di kalangan Ba'alwi. Tetapi dia tidak sadar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha-usaha kita mendegradasi Qori ini atau tidak mengangkat namanya lagi adalah usaha-usaha yang wajar, logis. Karena orang seperti ini kalau masih ditanggapi, masih diangkat-angkat, akan semakin menjadi. Inilah gejala orang yang kurang sehat akalnya. Jadi tidak bisa berpikir wajar seperti orang kebanyakan. Dari ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya tidak wajar, tidak seperti orang normal. Sebagai contoh, ini ada satu adegan di mana Qori sedang mabuk berat, ngoceh, meracau, tidak karuan. Ini diperankan oleh aktor ya. Ya, tunggu ya. Jangan pernah lu berani lagi dakwah membatalkan nasabah Lawi. Karena gua yang sekarang di depannya. Oke? Gua nggak pernah nyari apa-apa. Lu nyari duitnya. Lu yang nyari duit kunyuk. Dan ocehan semacam ini yang keluar dari mulut Qori yang tidak beradab, yang tidak sesuai dengan unggah-ungguh budaya Indonesia, baik Jawa, Sunda, maupun Aceh sendiri. Bahkan di kalangan Aceh, Qori sudah di-ban, sudah tidak dianggap lagi, sudah tidak diakui lagi sebagai orang berbudaya Aceh. Mana ada
budaya Aceh seperti Kori. Jadi orang semacam TIJ itu geleng-geleng kepala. Ini orang bukan orang Aceh, walaupun ngaku orang Aceh tapi memalukan orang Aceh. Orang Aceh tidak seperti ini. Orang Aceh itu adiluhung, kata-katanya teratur, agamis, sopan, tetapi berani di atas kebenaran. Tetapi Kori berani di atas kesalahan, berani di atas kemungkaran. Ampun dah, tobat Kori. Kori kau TIJ menemukan kitab Ba'lawi dari abad ke-5 TIJ. Gua nggak percaya, sedikit pun gua nggak percaya, karena nasab dia aja bukan manuskrip zaman dulu, hasil beli. Nah, isbat nasabnya di Tuban. Ya, gitu Bin. Orang kayak dia, ya kan? Orang kayak dia nggak dipakai di sini di Aceh, Bang. Orang plimplan. Kalau di Aceh namanya orang 7 galehu. 7 kali zuhur dalam sehari. Orang di mana-mana dalam satu hari zuhurnya 1 kali. Nah, jadi aku nggak nganggap dia sebagai bangsa Aceh, walaupun dia koar-koar bangsa Aceh. Gua nggak anggap. Bangsa Aceh itu seperti apa? Urang sigakeun peten yang meban, sabe semanyang puja Rabbana. Gue teleponan sama dia, harus gue ingatin waktu sholat. Ngakunya ulama Aceh, ngakunya orang suci. Waktu sholat gue ingatin, udah sholat asar, Bang Kori. Oh ya. Kalau memang orang yang ulama, orang yang memang benar-benar menjalankan perintah agama, ya nggak perlu diingatkan. Gue lebih tahu dari kalian pokoknya. Makanya gue ajak live dia buat lucu-lucuan. Jadi rekan sesukunya pun Aceh itu tetap tidak mengakui Kori sebagai berbudaya Aceh. Jadi budaya mana yang dia pakai? Ya budaya barbar. Mungkin menyamai dengan Bahar bin Smith dan budaya-budaya Ba'alwi lainnya yang dia cocok di situ. Bahasa-bahasa caci maki, bahasa-bahasa mengkafir-kafirkan orang, mensetan-setankan orang, mengiblis-ibliskan orang, mengkomunis-komuniskan orang, mengkunyuk-kunyukkan orang. Itulah cocoknya dia di Ba'alwi. Alhamdulillah, akhirnya ketemu saudare-saudarenya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Gus Fuad Pleret pun ya sudah tidak menganggap lagi ini orang. Dengan gayanya yang kemelinti, yang petatang-peteteng, yang kata-katanya semua gue macam preman, ini sudah tidak dianggap lagi oleh masyarakat Indonesia, oleh para netizen, dan bisa jadi tidak lama lagi akan masuk penjara karena sebab ucapan-ucapannya yang tidak terkontrol ini. Kalau Bahar bin Smith ucapannya tidak terkontrol, dia kuat, dia banyak backingan di sana sini. Lah kalau Kori gayanya doang mirip Bahar Smith, tetapi dalamnya keropos. Siapa yang membela dia? Ba'alwi tidak, orang Aceh tidak, Kiai Haji Imad pun tidak. Insya Allah suatu saat dia akan terperosok sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana suara-suara para netizen ini terhadap Kori Octavia. Ada dari Hari Nirbaya. Beliau berkomentar begini. Masyarakat bisa dengan mudah membaca alasan Anda balik badan. Sangat transparan alias jelas sekali. 1, Anda berkali-kali kecewa tidak pernah dijadikan pimpinan, dalam tanda kutip. 2, sejak awal Anda mengira bahwa di kubu Kiai Imad akan terdapat ladang emas. 3, meskipun sudah nampak tua dan dewasa, ternyata Anda masih anak-anak. Maaf, saya menulis komentar ini bahkan sebelum Anda bicara. Lalu saya matikan, karena sudah malas mendengar ocehan seorang anak-anak yang angkuh dan egois. Terus kemudian ada balasan komentar di bawahnya, Kori iku pengennya jadi pimpinan, kan luru duit, akeh duite. Kemudian dari NKRI 748, dia hanya bertujuan untuk kedudukan dan uang. Dan awal kemunculannya sangat nampak bahwa orang ini punya tujuan lain. Dari Lajing Krakap, pembela Ba'alwi itu tidak mampu menjawab pertanyaan permasalahan yang ada, maka yang diserang tesisnya. Ada yang mengatakan jin korin, golongan jin. Pak E 7490, jadi pimpinan biar dapat cuan lebih gampang. Ada yang juga mengatakan Pak Kori dagelan markom. Ada Feris berkomentar, sudah menjadi kodrat, orang jahat akan ngumpul dengan orang jahat, orang baik akan ngumpul dengan orang baik. Dari Dani Rahmat,
Qori harusnya debat dengan Bang TIJ, mantap tuh. Moh nasib, itulah watak Qori yang asli. Dari Solehuddin, Tuan Qori akan menjadi budak di mana ada cuan di sana. Ada dari Odai, seseorang itu bisa dipercaya dari apa yang pernah diucapkannya. Jika sekali berdusta, tidaklah pantas didengar lagi ucapannya. Qori, memalukan sekali Anda. Jadi begitu ya. Jadi para netizen pun tidak terpengaruh dengan balik badannya Qori ke Ba'alwi, justru menambah rungkat Ba'alwi. Dan secara esensi, tesis Kiai Haji Imaduddin pun dia tidak mampu merungkatkannya. Pertama, tampil di Ba'alwi pun dia hanya ingin membela dari sisi-sisi non-tesis. Ya, bidang gelutnya itu. Jadi ya gelutnya dengan para netizen ini. Ya baguslah, ada hiburannya. Jadi itu kira-kira yang bisa kita sampaikan tentang Qori ini. Jangan didengar lagi ocehannya, jangan digubris lagi, dan justru kita merasa kasihan karena orang ini mendegradasi dirinya sendiri, menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri, dan lebih kepada budak atau centengnya penjajah yang ditarungkan dengan pribumi asli. Jadi ya menghindari pertarungan itu, karena yang rugi pribumi sendiri. Tuannya malah ongkang-ongkang kaki dan tertawa-tawa. Jadi bagaimana saran ke Kiai Haji Imaduddin? Nggak usah ditanggapi. Biar kita-kita saja para netizen atau ya orang-orang di luar Kiai Haji Imaduddin seperti Gus Aziz, seperti Fuad Fleret, seperti Mas Rifki dan lain-lain para YouTuber yang akan membulinya. Ya lumayan lah buat hiburan. Demikian, mudah-mudahan terhibur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.